bagaimana kita menyambut kemenangan Idul Fitri ya beberapa hari yang akan datang. Kita tinggal besok saja ya Bu ya. Iya. Sepertinya tinggal besok. Jadi malam Rabu. kemungkinan besarnya. Amin. Jadi malam ini adalah tarawih yang terakhir kemungkinannya. Besok malam sudah takbiran. Ya. Baik, jadi sebelum kita menyambut hari kemenangan, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita menyongsong menyambut kedatangan kemenangan yang akan kita raih ini. Ya, ada 4 hal yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Ya. Yang pertama adalah tunaikan zakat fitrah. Sudah bayar semua? Sudah Pak. Ini berarti sudah lulus yang pertama ya Bu ya. Tinggal 3 lagi. Ya. Mana yang 3 itu? Sebelum itu saya terangkan dulu ya. Faedah zakat fitrah di sini ada 3 ya, dan zakat fitrah ini untuk yang masih hidup Bu ya. Walaupun bayi baru lahir ya, baru oa itu wajib dizakati oleh orang tuanya ya, bukan yang sudah meninggal, yang masih hidup ya. Ataupun orang yang mau meninggal misalnya sebelum akhir Ramadan ini ya, juga harus dizakati ya. Jadi faedah manfaatnya yang pertama adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir, pelit, rakus dan tamak. Ini fungsi zakat ya. Karena orang yang pelit itu biasanya susah bantu orang ya Bu ya. Maka kita dilatih setiap tahunnya ya, walaupun jumlahnya sedikit tapi ini merupakan pelatihan ya, supaya kita istiqomah selalu berbagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan ya. Jadi di samping mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang negatif ini juga sebenarnya Bu dapat menambal kekurangan-kekurangan puasa, kelemahan-kelemahan puasa ya. Kita kan banyak kekurangannya ya Bu ya. Ibadahnya mungkin kadang kurang ya Bu ya. Banyak ngomongin orang, kadang-kadang ini yang susah kita stop. Ya, puasa itu yang beratnya bukan nahan lapar dan hausnya, bukan itu sebenarnya. Semuanya mampu semua. Tapi mau menahan ketika mau marah ini yang susah. Menahan mau ngomongin orang ini yang susah. Sudah ketemu temen ngobrol, wah enak kalian ngobrolin majikannya Bu ya. Wow, semangat gitu nggak habis-habis. Ya, habis datangin lagi 2 orang lagi nimbrong, wah tambah sulit nyetopnya ini ya. Jadi memuasai ngomongin orang, gossiping ini yang paling sulit ya. Oke, jadi dengan membayar zakat itu insya Allah kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah puasa ya akan ditambal ya oleh zakat fitrah ini. Keduanya meringankan beban orang yang dalam kesusahan ya. Jadi kita membantu saudara-saudara kita ya yang sedang kekurangan, apalagi dalam menyambut hari riang gembira ya. Kita tidak tega melihat saudara-saudara kita ya yang pada hari itu sampai nggak pakai baju baru ya Bu ya. Apalagi makanannya nggak ada perbedaan ya dengan hari itu ya. Maka kita prihatin ya. Dengan begitu kita diwajibkan oleh Allah ya untuk menyumbang yang berupa zakat fitrah ya, supaya dibagi-bagikan pada mereka yang memerlukan ya. Nah, jadi yang di halaqah di sini sudah disalurkan belum Bu? Nanti belum, hari ini. Hari ini ya, silahkan disalurkan ya. Jangan sampai terlambat supaya mereka bisa Lebaran, bisa nyandang ya, beli baju baru, makanan yang ya enak lah menurut mereka ya, ukuran mereka ya. Kemudian yang ketiga, perwujudan syukur, rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada kita ya. Ingat bahwa gajian yang kita terima, rizki ataupun harta yang kita miliki, hakikatnya adalah bukan milik kita yang sebenarnya ya. Ia hanya titipan sementara ya, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titipan itu
perlu kita berikan ya kepada orang-orang yang layak, ya, itu dengan cara memberikan zakat ataupun sedekah, ya. Jadi harta yang kita miliki di situ ada hak orang fakir miskin, ya. Ini hebatnya Islam, ya. Di dalam Islam kita nggak boleh pelit, ya, kikir, ya, tamak dan lain sebagainya, ya. Kita harus sensitif dan harus melihat orang-orang sekeliling kita. Oke, kemudian yang kedua, apa yang kedua Bu cara? Takbiran. Nah, dan ini waktunya kapan? Malam Rabu. Ya, malam Rabu insya Allah. Malam Rabu insya Jadi Allah. kita lihat Selasa malam itu atau malam Rabu, kita tunggu pengumuman, ya. Nanti akan saya umumkan di Facebook ataupun di WhatsApp, ya. Iya, Pak. WhatsApp grup ketua, nanti saya akan kirim grup-grup yang lain, ya. Organisasi-organisasi, dan di Facebook nanti saya akan sebarkan. Takbir itu berasal dari perkataan kabbara yukabbiru takbiran. Kabbara atau takbir itu artinya membesarkan Allah Subhanahu Wa ta'ala. yang bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar apa artinya, Bu? Allah Maha Besar. Jadi ketika kita mengagungkan Allah, menggaungkan, melaungkan, ya, takbir mengagungkan Allah, itu artinya saat itu pula kita harus merasa diri paling kerdil dan kecil, ya Bu ya. Iya. Siapapun orang yang takbiran, entah itu presiden, ya menteri, konglomerat paling hebat, paling kuat, ketika menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia harus menanggalkan keduniawiannya, ya Bu ya. Iya. Menanggalkan jabatan kepresidenannya, kementeriannya, apalagi konglomeratannya, ya Bu ya. Posisinya, semua kita di hadapan Allah. Ketika menyebut Allahu Akbar dan seterusnya, saat itu sebenarnya kita tidak berdaya. Kita mengakui bahwa akulah yang maha kerdil, sementara Engkau ya Allah maha hebat, maha agung, maha besar, maha dahsyat dan segalanya. Sebab itu ketika kita menyambut kemenangan, tidak dibenarkan berjingkrak-jingkrak keriangan, apalagi apa Bu? Melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak anak-anak muda kita yang ketika malam lebaran kemudian pacaran mulai lagi? Pak, malam mabuk-mabukan loh Pak. Banyak? Iya. Oh iya, ini di kampung kita banyak. Iya. Malah justru happy-happy ya Bu ya, Iya. dengan pacarnya kemana entah ya. Ini salah besar. Malam mabuk-mabukan. Nah itu ada itu menyambut hari raya kebesaran, nyambutnya dengan malah yang dilarang oleh Allah. Nah maka di sini Islam sebenarnya memberikan guideline, petunjuk. Apapun ketika kita mendapatkan kemenangan, ya, entah itu dapat gajian, jangan jikrak-jikrak dulu ya Bu ya. Iya Pak. Gajian itu kemenangan bukan? Menang setelah perang sebulan ya Bu ya. Iya. Perang dengan siapa Bu? Dengan Majikan. majikan. Oh iya, itu dihantam, diomelin, digebrak-gebrak ya Bu ya. Iya. Makan kurang, tidur kurang kadang-kadang. Nah, ini zamannya, makanya nomor 1 namanya masih berperang kita sekarang. Ada nomor 1 ya? Apa nomor 1? Sekarang kita masih apa? Berperang ya, sampai besok. Iya. Nah, ya. Jadi sama, ketika kita mendapatkan gajian juga merupakan kemenangan, ya, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nasr, apal semua panjenengan ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, maka Allah memerintahkan kepada kita fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir. Maka perbanyaklah kamu membaca subhanallah, tasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Ini ya yang disuruh oleh Allah, bukan sebaliknya jingkrak-jingkrak, joget-joget kegirangan karena mendapatkan kemenangan ya. Ya, apalagi minum-minuman, apalagi pacar-pacaran ya, ke pantai kemana malam-malam ya Bu ya. Ini salah besar, salah besar. Apalagi puasanya iya, puasanya puasa, sembayangnya bu. Ya. Sudah habis saja puasa, mulai lagi dosanya ya Bu ya. Ini makanya ibu-ibu ya, yang paling sedih ketika ditinggalkan Ramadan adalah malaikat menangis loh mereka. Malaikat itu menangisi kita nih, sekarang lagi menangis, mau sedih banget. Takut hamba-hamba Allah ini kembali lagi kepada sebelum Ramadan ya Bu ya. Iya. Di waktu Ramadan sabarnya bukan main ya Bu ya. Bisa menahan lapar, jujur ya, amanah dan lain sebagainya. Habis saja Ramadan, mulai lagi ini yang ditakutkan oleh malaikat ya. Sementara makhluk yang paling gembira, senang riang gembira adalah syaitonir. Nanti malam nunggu-nunggu setan ini besok ya Bu ya. Wah, setelah selesai tepuk tangan, mereka jingkrak-jingkrak setannya ini. Gampang lagi nanti ganggu kita itu. Ini ya Bu ya. Maka sebenarnya selama sebulan madrasah sebulan ini atau training pelatihan sebulan ini sebenarnya untuk kita tindak lanjuti untuk 11 bulan yang akan datang ya, supaya jangan berubah nilai keramadanannya itu loh ya, sampai tahun depan lagi ya begitu lagi, 11 bulan lagi Ramadan di training lagi ya. Sebenarnya begitu Bu, Ramadan tujuannya supaya takwa terus kita ya Bu ya, la'allakum tattaqun, itu loh maksudnya sebenarnya. Tapi setan ini banyak ya Bu ya. Kadang-kadang kita nggak mampu melawan rayuan godaan setan ya. Jadi itu takbir sebenarnya ya. Jadi ada dua nilai ketika kita bertakbir. Di situ ada nomor satu apa? Mengagungkan Allah dan mengkerdilkan diri sendiri. Nah, hakikatnya kita sedang mengkerdilkan diri sendiri yang maha kecil kita ini ya. Ketika menyebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu maksudnya ya. Yang besar hanya siapa? Allah. Dunia mah kecil, nggak ada harganya ya Bu ya. Iya, nggak ada harga, nggak ada nilai, kecil sekali itu. Ya ada tapi kecil banget ya. Kesenangan dunia ini sementara banget Bu. Nggak ada yang kesenangan dunia itu abadi, ada nggak? Anda dapat gajian itu senangnya berapa menit? Semalam. Ya Allah, kasihan. Udah capek-capek sebulan, senangnya cuma semalam ya Bu ya. Tapi itu besoknya apa? Memble lagi. Besoknya meringis lagi, berjuang lagi, ya dapat lagi ya, kayak gitulah, inilah dunia Bu. Jadi senangnya sebentar. Ya, kita lapar nih Bu. Banyak makanan di meja ya Bu ya. Senangnya berapa menit ya makan enak-enak tuh? 5 menit lah. Nah, ini kesenangan. Ya, mending kalau menyehatkan, mencret. Ini kesenangan dunia, ya. Kata orang jadi pengantin baru itu indah, senang banget. Coba ya tanya kepada pelaku pengantinnya ya Bu ya. Dalam 1 bulan itu kayak apa? Enaknya itu lamanya seberapa? Uangnya habis nih, pengalaman berarti. Mulai mikir kebutuhan. Jadi apapun di dunia ini nikmatnya sementara banget, sementara. Anda beli mobil baru, coba nikmatnya berapa menit sih? Mau coba duduk, kok cuma koyong ini, kan gitu ya. Akhirnya menyesal ya Bu ya. Kok kayak gini doang, mobil mahal-mahal, nyesel, cuma segitu senangnya. Habis itu mikirnya apa? Utang, kreditnya Bu ya. Ini kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu seperti ini. Di akhirat abadan. Enggak perlu kita itu kerja Bu di akhirat ya. Senangnya itu abadi. Hakikat senangnya itu betul-betul selama-lamanya. Dan kita tidak memerlukan tenaga untuk apa yang kita inginkan. Kayak jangan sampai terpedaya oleh hiruk atau gemerlapnya apa? Dunia ini. Makanya bersyukur panjenengan ada di sini ya Bu ya, sebagai rem
dalam hidup ini, bisa memilih, memilah ya Bu ya, bisa steril ya, supaya hidup kita terus dalam kondisi baik, lurus ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Supaya apa? Dunianya enak, akhiratnya lebih enak. Itu. Dunia ini sebentar banget ya. Iya. Ini jadi yang kita kejar adalah akhirat. Ya, dua-duanya ya. Akhirat kita kejar, dunia juga kita kejar. Oke, itu jadi yang pertama, mengagungkan Allah dan mengkerdilkan diri sendiri. Kita ini kerdil semua Bu ya. Lahir nggak bawa apa-apa, mau mati, mau dikubur nggak bawa apa-apa ya Bu ya. Mandi juga dimandiin orang ya Bu ya. Kain kapan juga dipakai orang, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sama waktu kita lahir nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya nangis. Ya. Maka isi kehidupan ini dengan amar ma'ruf nahi munkar. Oke, yang kedua, ketika kita bertakbiran, sebenarnya diri ini tidak berdaya sama sekali dan tidak punya apa-apa, kita nggak punya apa-apa ya. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang kita miliki ya, hakikatnya menurut Nabi adalah apa yang telah kita infakkan fi sabilillah ya. Sementara uang yang ada di bank sekarang ini ya, belum tentu milik kita 2 jam yang akan datang ya Bu ya. Uang kita hari ini yang ada di dompet kita ya, belum tentu milik kita setelah 2-3 jam yang akan datang. Benar Pak. Iya. Mungkin miliknya tukang 7-Eleven. Iya Pak. Miliknya tukang sayur. Iya. Ya, kalau ngerokok tukang rokok ya Bu ya. Iya. Kalau kita mati, harta kita akan menjadi rebutan Bu, bukan milik kita lagi ya Bu ya. Iya. Nah, itu. Sekian miliar dolar yang ada di bank, kalau kita mati sejam yang akan datang, bukan milik kita ya. Milik kita hakikatnya adalah harta yang telah kita belanjakan di jalan Allah. nah ini Bu, itulah harta hakikat yang kita bawa di akhirat kelak ya. Oke, yang ketiga, sholat Idul Fitri. Jadi jangan jingkrak-jingkrak dulu ya Bu ya. Lakukan sholat Idul Fitri, dan cara-caranya di bawah itu ada ya. 1, disunnahkan mandi pagi, pakai baju yang terindah, bukan terbaru dan termahal ya. Kalau mampu monggo, kalau mampu ya. Tapi bagi kita saya kira nggak perlu nunggu tiap tahun ya Bu ya. Tiap bulan juga mampu ini keliling terus cari diskonan. Sebulan ya. 2 kali itu Pak. Oh iya itu tahu semua ini. Tapi gitu orang yang di kampung ya biar kampung kita ya mungkin setahun sekali ya itu ya ini harus banyak kita syukuri ya biar. Alhamdulillah. Bener loh, kita tuh harus banyak syukur loh Bu. Iya Pak. Kita nggak puyeng mikirin beras Bu ya. Iya. Mikirin pakaian, mikirin apa, semuanya sudah disiapkan semuanya ya. Iya. Oke, pakai wewangian yang adem ya. Disunahkan sarapan dulu, pergi ke masjid atau lapangan, walaupun boleh di rumah, yang sunnahnya ke lapangan, walaupun di masjid dibolehkan ya. Ikut sertanya wanita dan anak-anak walaupun dalam kondisi haid, tapi jangan sembahyang ya. Duduk-duduk saja ya. Menempuh 2 jalan yang berbeda ya. Jalannya naik teng-teng, pulangnya naik teng, itu maksudnya ya. Nah itu. Kemudian di bawah membaca takbir sampai ke lapangan ya. Tidak adanya azan dan iqamah, tidak ada qobliyah dan ba'diyah ya. Saya kira semuanya cukup. Kemudian yang keempat, nantinya kita harus bersilaturahmi ataupun halal ya. Habis selesai sholat saja cari saudara kita, teman-teman kita temui ya Bu ya. Kemudian mengucapkan, disunahkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal fazin. Mohon maaf. Pas kali ini.
Pas sekali ya Bu ya waktunya, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan atau disampaikan? Bisa libur semua nggak Rebu nanti? Bisa ya. Salat di mana Bu? Di sini. Di sini. Di tempatnya sendiri. Ah, ya, syukur. Sudah dibentuk ya panitianya ya? Oh, syukur. Alhamdulillah. Ya, bagus. Jadi bagian saya jam 10 ya. Iya. Nanti kalau terakhir jam 10. Kalaupun nanti ada lagi yang nggak kebagian tempat, beludang lagi, bisa disambung lagi nanti. Tambah lagi yang keempat nanti insya Allah. Ya. Pak Udin di Cimcacoy itu. Di Cimcacoy. Iya, Ustaz Usnan di Victoria Park. Tenda putih itu ya katanya ya. Di tenda atas. Oh. Lapangannya. Di mana? Indian Club, bukan? India kan nggak boleh. Di tenda ya Pak. Iya di tenda. Kalau KJRI di Taiwan sana, di Islamic College. Oh jauh, ya, jauh. Ujung. Iya di sekolah, di halaman sekolah. Oh. Ya udah enak di sini ya, Iya Pak. Dekat. punya sendiri, tempat sendiri, enak. Iya. Ya silakan di undang teman-teman ya, keluarga biar ngumpul di sini. Iya Pak. Ada yang punya keluarga sendiri ya, keluarga ngumpul di sini. Saya nggak libur Pak. Nggak libur. Iya. Nah, Daftar kakek ke rumah sakit bawa jadwalnya. ya. Fukjan. Ya, yang Iya. penting sehat. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Pak itu kalau mandi itu pagi nggak bisa, malamnya Boleh sebelum tidur diniatkan saja ya Bu ya. Iya. Jadi mandi sebelum tidur itu niat nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa sendiri aja. Iya, niat mandi. Yang orang Jawa bahasa Jawa, orang Batak bahasa Batak. Sunda ya. Saya berniat mandi untuk sholat sunnah, mandi sunnah untuk sholat Idul Fitri karenamu ya Allah. Sudah cukup ya. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan ya. Iya. Saya juga sudah menjangkakan ya. Banyak teman-teman yang nggak bisa mandi sebelum subuh ya. Iya. Iya, jadi nggak apa-apa, yang penting kita niat. Malam. Karena tujuan mandi itu adalah untuk membersihkan kita supaya seger ya Bu ya. Iya. Nah, jadi ya itu yang penting niatnya ya. Ada lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ilmunya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak.